Menurut ISO 8402, Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja. Berilah penjelasannya. Yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning adalah penerapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Yang kedua, pengendalian kualitas atau quality control adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Yang ketiga, jaminan kualitas atau quality assurance adalah semua tindakan terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tertentu. Yang keempat, peningkatan kualitas atau quality improvements adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Soal yang kedua, aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Disebut juga dengan controlling. Fungsi controlling secara umum diantaranya adalah: yang pertama, untuk menjaga semua aktivitas perusahaan atau organisasi selalu dalam track yang benar, secara terus-menerus melakukan improvisasi terhadap proses yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui dan menemukan kesalahan atau kelemahan sejak dini, sehingga bisa segera melakukan tindakan perbaikan. Soal yang ketiga, apakah SOP mampu memandu pengembangan memenuhi keinginan pelanggan? Jika SOP dijalankan sesuai dengan yang tertulis, tentu kinerja perusahaan akan dinilai baik di mata konsumen, sehingga konsumen tidak segan untuk mencoba dan menggunakan hasil produk atau jasa perusahaan tersebut. Bahkan akan berdampak juga pada ketertarikan masyarakat untuk bekerja pada perusahaan. Jika usaha Anda merupakan PT terbuka, tentu akan menaikkan harga saham, dan semakin banyak investor yang akan berinvestasi. Soal yang keempat, bagaimana korelasi SOP membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan misi perusahaan? Misalkan perusahaan A yang berpusat di Jakarta memiliki beberapa cabang di kota lain. Jika konsumen sudah melihat bahwa SOP perusahaan A sudah baik, maka konsumen tidak akan ragu untuk mengunjungi cabang perusahaan A yang berada di kota lain. Dengan ekspektasi bahwa sekalipun hanya sebuah kantor cabang, namun mereka memiliki SOP yang sama dengan pusat, maka hasil yang konsumen rasakan pada cabang akan sama dengan yang dirasakan pada pusat. Itulah mengapa SOP adalah hal yang sangat penting diterapkan pada perusahaan. Salah satunya adalah untuk mendapat kepercayaan konsumen ketika akan membuka cabang baru atau memproduksi barang baru. Di posisi ini, maka nama perusahaan akan memiliki nilai tersendiri bagi konsumen. Atas dasar tersebut, SOP pun memiliki tujuan positif, yaitu untuk menjaga kestabilitas operasional perusahaan serta untuk menjaga kualitas dari produk dan jasa yang dihasilkan. SOP juga memiliki tujuan sebagai dasar mengatur cara kerja seluruh individu dalam bekerja dan sekaligus membangun kualitas. Soal yang kelima, apakah keuntungan wirausaha bila memiliki SOP dalam bisnisnya dibanding dengan yang tidak memilikinya? SOP adalah bagian dari integral dari suatu sistem mutu. Dapat digunakan bagian dari suatu program pelatihan pegawai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dapat lebih mudah untuk mengukur tingkat pertumbuhan kinerja dari organisasi.
image dari perusahaan tersebut di mata karyawan dan klien akan lebih baik juga terhormat. Begitu kompleksnya akan kebutuhan SOP tersebut dalam perusahaan sehingga SOP merupakan salah satu urat nadi dari operasional perusahaan. Dalam menjalankan operasional perusahaan, peran pegawai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, diperlukan standar-standar operasional prosedur sebagai acuan kerja secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional, handal sehingga dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan.